Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Begawan Guru Channel. Sebuah bangsa yang besar tidak lahir dalam semalam. Di tengah desakan penjajah dan cita-cita kemerdekaan, para bapak bangsa merumuskan sebuah jiwa untuk Indonesia. Bukan sekedar lambang, bukan sekedar hafalan. Inilah kisah perjalanan lahirnya Pancasila yang menarik. Mari kita simak perjalanan Pancasila dan silahkan untuk berlangganan Begawan Guru Channel. Kita akan membahas tentang pengertian Pancasila, asal-usul Pancasila, proses penetapan Pancasila, isi dari Pancasila, dan makna dari sila pertama hingga kelima. Kemudian kita bahas tentang pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan utama dalam menyusun hukum dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan fondasi penting yang mengikat seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, dan budaya. Sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman dalam berinteraksi dan bekerjasama antar anggota masyarakat, serta dalam menjalankan proses pemerintahan yang adil dan demokrasi. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persawaratan dan perwakilan. Kemudian keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini menjadi pedoman hidup dan kerja seluruh rakyat Indonesia. Asal-usul Pancasila. Pancasila itu dibuat untuk mempererat persatuan Indonesia. Pancasila juga dibuat untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia agar dapat hidup rukun dan bersatu sebagai satu bangsa yang utuh dan kokoh. Pemikiran tentang Pancasila berasal dari berbagai tokoh bangsa Indonesia yang ingin membangun dasar moral dan filosofi bangsa yang sesuai dengan keanekaragaman serta budaya Indonesia. Disusun sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ya, Pancasila sebagai panduan dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan nilai-nilai luhur bangsa. Proses penetapan Pancasila. Pancasila itu disusun oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Proses penyusunan Pancasila dimulai oleh BPUPKI, sebuah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menyusun dasar negara yang sesuai dengan keinginan rakyat. Para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya secara serius membahas dan menyempurnakan isi Pancasila sehingga menjadi dasar yang kuat dan disepakati bersama. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 pada saat Soekarno menyampaikan pidato. Beliau memperkenalkan istilah Pancasila untuk 5 prinsip dasar negara. Tanggal ini kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tokoh perumus dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin SH. Ya, beliau berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau memperkenalkan tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Profesor Dr. Mr. Supomo SH berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau memperkenalkan tentang persatuan,
kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan Dr. Insinyur Haji Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau memperkenalkan tentang kebangsaan Indonesia, internasional atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Isi dari Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati keberagaman agama dan kepercayaan dianut oleh rakyat Indonesia. Sila kedua membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan perlunya menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan serta memperlakukan semua manusia secara adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak seluruh bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tetap kuat dan harmonis meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya demokrasi melalui musyawarah dan perwakilan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sedangkan sila kelima membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan bebas dari diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Makna dari sila pertama, menghormati keberadaan Tuhan. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu berhormat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia. Kedua, mengakui hak beragama dan berkeyakinan. Setiap orang berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta toleransi dan saling menghormati. Ketiga, menanamkan rasa takut dan tunduk kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu takut dan tunduk kepada Tuhan agar hidup kita selalu diwarnai dengan kejujuran, kedamaian, dan hati yang tulus. Makna dari sila kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi setiap manusia, termasuk hak hidup, berpendapat, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati sesama manusia dan memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh hormat adalah bagian dari penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menegakkan keadilan bagi semua orang. Sikap adil dan jujur dalam bersikap dan bertindak merupakan inti dari sila kedua, agar semua orang mendapatkan perlakuan yang setara. Makna dari sila ketiga adalah pertama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga mengingatkan kita agar selalu menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia agar tetap kokoh dan harmoni. Makna kedua adalah menciptakan rasa saling menghormati. Menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama adalah kunci agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan penuh toleransi. Sedangkan sila ketiga juga mempunyai makna menghindari perpecahan antar suku dan agama. Dengan memegang teguh sila ini, kita berupaya menghindari konflik dan perpecahan yang dapat merusak keutuhan bangsa. Makna sila keempat adalah menjadi rakyat yang aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Sila keempat mendorong setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan secara bijaksana. Kedua, mengambil keputusan secara musyawarah. Musyawarah adalah cara utama dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan agar hasilnya adil dan diterima semua pihak.
Sedangkan makna yang ketiga adalah saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Sikap saling hormat dan menerima perbedaan pendapat membuat suasana demokratis dan harmonis dalam masyarakat. Makna sila kelima adalah pertama, mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian, mendukung kesejahteraan rakyat. Masyarakat harus saling membantu dan berjuang agar semua warga dapat hidup makmur dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makna ketiga adalah tidak diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu. Pentingnya Pancasila untuk bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila berperan besar dalam menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia agar memiliki identitas bangsa yang kuat dan harmonis. Sedangkan yang kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan kita dalam berperilaku, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dan yang ketiga adalah menjadi identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain dan menunjukkan jati diri bangsa dan yang beradab dan berbudaya tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Silahkan berlangganan Begawan Guru Channel untuk mendapatkan video pendidikan lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.